Sampai akhirnya dia itu ketemu perkampungan. Nah, ketemu perkampungan di situ itu, kampung itu benar-benar kayak sangat mewah sekali Pak Jack. Terus banyak rumah-rumah itu yang temboknya tinggi-tinggi, terus temboknya dicat warna yang mencolok, bahkan lampu-lampunya itu terang benderang. Dan ketika bangun, dia itu merasa tubuhnya nggak bisa gerak semua Pak Jack. Dia itu bangun dalam kondisi gelap ya, tapi gerobaknya itu dengan lampunya yang masih menyala, itu berada di tengah pemakaman umum itu Pak Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Pada kesempatan kali ini ada satu kisah yang sudah dibagikan oleh Mas Anto. Iya. Kita kembali lagi ke kisah yang dibagikan oleh Mas Anto ya, iya, karena banyak yang dibagikan oleh Mas Anto ke Betul. kita. Jadi Mas Anto ini ternyata menyimpan banyak cerita dari ayahnya dulu ya, Pak D. Sukemi itu ya. Dan kisah apa yang akan dibawakan oleh Kang Surya pada malam hari ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Jadi ini kejadian yang sama dialami oleh ayahnya Mas Anto ya, Pak Sukemi. Ketika waktu itu Mas Anto masih kecil, sekitar pertengahan tahun 80-an Pak Jack. Nah, kejadian kali ini adalah sesuatu yang dialami Pak Sukemi bersama temannya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah menyimak di Mystery Zone ya, pasti sudah tahu lah Pak Sukemi ini, bapaknya Mas Anto ini kan dulu waktu Mas Anto masih anak-anak, dia kan bekerja sebagai penjual es ya. Jadi Pak D. Sukemi ini sudah banyak mengalami kejadian-kejadian mistis selama dia berjualan. Karena mungkin pada masa itu tidak seperti saat ini ya. Orang jualan ketika pulang petang hari itu selalu ada gangguan. Jadi dulu itu katanya Mas Anto jam 9 malam itu sudah sangat malam sekali Pak Jack. Sudah sangat sepi. Nah, kejadian itu bermula ketika Pak D. Sukemi ini dia pulang dari berjualan di suatu acara kayak semacam pasar rakyat gitu. Jadi mereka itu ada kayak semacam pasar rakyat yang mungkin digelar itu biasanya kan semingguan gitu Pak Jack ya. Terus dan yang datang itu nggak hanya orang-orang yang berjualan es saja, tapi juga ada orang yang berjualan makanan, jualan mainan, jualan gorengan dan lain sebagainya. Jadi kejadian itu dialami ketika Pak D. Sukemi ini pulang. Dan sebenarnya yang mengalami ini adalah temannya Pak D. Sukemi, temannya Pak D. Kemi. Jadi ada yang namanya Cak Dar. Dia ini jualannya itu bareng dengan Pak D. Kemi. Dia juga ikut berjualan di pasar rakyat itu. Dia kebetulan berjualan kacang sama melinjo Pak Jack. Jadi mungkin kacang rebus atau melinjo rebus itu yang katanya Mas Anto itu zaman dulu itu dijual, ditaruh di kayak semacam gulungan kertas, kayak istilahnya itu contong gitu. Ya mungkin kalau orang-orang zaman dulu yang mungkin tahu Pak Jack ya. Jadi Cak Dar dan Pak D. Kemi ini sepulang dari acara pasar rakyat, biasanya sebelum jam 9 mereka sudah pada pulang. Lah, ketika itu karena pasar rakyat itu biasanya kan nggak selalu berada di tempat yang sama dengan desa mereka ya. Jadi ya mereka itu harus berangkat lebih awal dan pulang lebih larut. Dan ketika hari pertama mereka itu pulang, mereka itu melewati jalan yang sama dengan mereka tadi berangkat. Suatu daerah yang memang tempat itu sepi, nggak ada listrik sama sekali, gelap gulita, kiri kanan itu masih ya banyak semak belukar, mungkin ya bekas-bekas seperti ladang-ladang yang memang jarang dirawat lah oleh pemiliknya. Ketika itu Pak D. Kemi dan Cak Dar ini jalan bareng. Dia itu sudah paham kondisinya sangat gelap, sampai akhirnya mereka mendorong gerobak masing-masing
di mana Pak DKMI mendorong gerobak es, Cak Dar itu mendorong gerobak jualan kacang sama biji melinjonya itu. Mereka itu berhenti. Loh, perasaan kita tadi berangkat sore hari itu kok jalannya kan nggak ada percabangan di area sini. Di sini kok ada percabangan ya. Nah, Pak DKMI ini juga heran, loh kok jalannya sekarang arah balik kok malah bercabang. Nah, Pak DKMI itu dia itu merasa yakin, dia itu tadi itu awalnya itu berada di jalan yang sebelah kanan. Tapi sebelah kanan itu memang jalannya agak rusak Pak Jack. Dimana ya kondisi tanahnya itu kan jalannya belum aspal ya. Kondisi tanahnya itu banyak bebatuan gitu. Sementara Cak Dar ini melihat percabangan itu, dia itu melihat di sebelah kiri. Itu kok jalannya itu lebih terang benderang gitu. Padahal waktu itu juga nggak ada listrik, nggak ada penerangan jalan. Tapi di sebelah kiri itu seolah-olah jalan itu lebih terang. Terus kiri kanannya itu juga tidak ada semak belukar. Seolah-olah semak belukarnya itu dipotong rapi Pak Jack. Dan kondisi jalan itu malam hari itu seperti seolah-olah lagi terang bulan gitu suasananya. Nah sementara Pak DKMI agak bingung, perasaan nggak ada ini jalan belok kiri. Harusnya jalan ini agak menyerong ke kanan. Akhirnya dua orang teman ini berdebat. Kita lewat kanan aja. Kiri ini kayaknya tadi nggak ada jalan di sini. Lah sementara Cak Dar, waduh, ya mending lewat kiri lah, lebih terang lah. Sebelah kanan itu kayaknya gelap gulita gitu. Lah iya memang nggak ada pencahayaan ya, banyak semak belukar ya gini kondisinya gelap. Lah karena dua orang ini berdebat, akhirnya entah kenapa Cak Dar ini seolah-olah pengen lewat jalan yang terang itu. Dia itu merasa ya mungkin ini nanti ada jalan tembusan, mungkin kita bisa lewat kampung yang tadi. Nah sementara Pak DKMI dia itu merasa yakin betul bahwa harusnya walaupun jalan sebelah kanan itu gelap, tapi dia yakin itu memang jalan dia tadi waktu berangkat. Akhirnya karena berdebat dan tidak mau diberitahu, Cak Dar ini kayak ya semacam masa bodoh gitu dengan Pak DKMI. Ya sudah kamu lewat sana, aku tak lewat sini aja. Tanpa babi bu lagi dia langsung dorong gerobaknya melewati jalan yang kondisinya agak terang benderang seperti cahaya terang bulan itu Pak Jack. Pak DKMI ya karena merasa entah kenapa ya firasatnya itu menyatakan ya itu jalan itu memang ya agak terang tapi itu bukan jalan pulang ke rumah gitu. Akhirnya dia itu dengan perasaan ragu dan antara setengah yakin dan setengah ragu ya, dia itu melewati jalan yang sebelah kanan itu Pak Jack. Dan memang kondisinya gelap gulita. Pak DKMI itu hanya meraba-raba saja. Dan memang dia kan selalu menyediakan lampu petromak tuh, yang mereka berdua itu masing-masing bawa lampu petromak di gerobaknya itu Pak Jack. Lampu petromak itu seolah-olah tidak bisa menerangi jalan Pak Jack. Jaraknya, jarak pandangnya itu katanya ya hanya 1 meter 2 meter di depan gerobaknya saja. Jadi Pak DKMI itu terus berkomat-kamit membaca doa. Dia itu kayak merasa ya yakinlah memang ini jalan yang arah menuju pulang, tapi memang ya seperti kondisi itulah, kondisinya sangat gelap dan dia itu merinding penuh dengan ketakutan Pak Jack. Sampai akhirnya dia berjalan terus mengikuti arah yang sudah dia bayangkan sebelumnya. Memang ketemulah sama perkampungan pertama tadi sebelum kampung rumahnya. Jadi dia agak lega terus mendorong gerobaknya hingga akhirnya nggak lama kemudian dia sampai di rumah. Ya karena memang mereka berdua ini dengan Cak Dar ini bukan bertetangga dekat ya. Dia Pak DKMI juga merasa wah paling Cak Dar juga nyampe rumah tapi kayaknya duluan aku lah. Dia mungkin ngambil jalan memutar malah tambah jauh, pikirnya Pak DKMI gitu. Hingga akhirnya Pak DKMI mengemasi barang di gerobaknya, kemudian bersih-bersih dan istirahat tidur. Dan ketika pagi hari subuh Pak DKMI ini bangun seperti biasanya, dan Mas Anto kan waktu juga masih kecil ya. Dia bangun itu biasanya kan langsung bersiap-siap untuk ya Mas Anto untuk sekolah gitu ya, menyiapkan segala sesuatunya. Tapi pagi itu Pak DKMI itu terbangun bukan karena hanya adzan subuh saja, tapi karena ada salah satu tetangganya itu yang nyamperin ke rumah. Dia itu nyamperin ke rumahnya Mas Anto, ke rumahnya Pak DKMI itu sambil gedor-gedor pintu. Cak, ini loh, Cak Dar ini ditemukan pingsan di daerah kuburan sana. Kaget Pak DKMI, loh Cak Dar pingsan loh, bukannya tadi malam pulang bareng aku dia memang.
tapi pulangnya dia nggak lewat jalan yang searah dengan aku. Bingung Pak Dikemi, cepet-cepet dia itu ya berkemas-kemas. Bahkan Mas Anto juga heran, loh ada apa dengan temannya Bapak ini kok ditemukan di pemakaman gitu. Akhirnya ya ramailah kampung itu, mereka semua segera dalam kondisi menjelang pagi ya, mereka semua berlarian menuju tempat di mana Pak Dikemi itu menemukan sahabatnya Cak Dar. Nah, ternyata Cak Dar itu sudah digotong warga pulang ke rumahnya. Jadi oleh warga kampung sebelah itu mereka itu ternyata menemukan Cak Dar itu tertidur di pemakaman umum, Pak Cek. Dan pemakaman umum itu memang terkenal ya cukup angker dan sudah cukup lama warga desa itu tidak memakamkan warganya di sana. Jadi disebut pemakaman tua lah. Jadi pemakaman tua, pemakaman lama yang memang sudah nggak pernah lagi dipakai untuk memakamkan warga yang meninggal gitu. Akhirnya Pak Dikemi cepet-cepet nyamperin orang-orang warga kampung sebelah itu yang membawa Cak Dar dalam kondisi agak linglung gitu. Akhirnya diantar sampai ke rumahnya. Tetangga-tetangganya pada datang semua nyamperin ke rumahnya Cak Dar, dan memang kondisinya Cak Dar waktu itu agak linglung, Pak Cek. Akhirnya setelah diminta istirahat, dijenguk oleh beberapa keluarga, menjelang siang itu barulah Cak Dar itu bisa bercerita. Dan memang ternyata pada malam hari itu dia kan berpisah dengan Pak Dikemi ya. Jadi dia itu mengambil jalan yang terlihat terang benderang. Katanya dia itu mendorong itu rasanya kayak wah, jalannya itu sangat mulus, sangat halus. Jadi seolah-olah ya memang itu jalan yang baru dibuat gitu Pak Cek. Tanahnya itu terasa ya hangat, terus nggak ada batu sama sekali, nggak ada lubang, bahkan rasanya itu seperti kayak berjalan di atasnya aspal gitu Pak Cek. Jadi dia mendorong gerobaknya itu kayaknya wah ini kok ada jalan, ini kok enak banget, kenapa aku tadi kok gak lewat sini gitu. Sampai akhirnya dia itu ketemu perkampungan. Nah ketemu perkampungan di situ itu kampung itu benar-benar kayak sangat mewah sekali Pak Cek. Terus banyak rumah-rumah itu yang temboknya tinggi-tinggi, terus temboknya dicat warna yang mencolok, bahkan lampu-lampunya itu terang benderang. Cak Dar ini agak heran juga, loh ini kok ada kampung ya di sini ya. Perasaan aku nggak pernah tahu ini kok kampung ini namanya kampung apa. Setauku kan ya selain kampungku ya di sekitar sini ada beberapa kampung lain, tapi nggak seperti ini, bikinnya Cak Dar seperti itu. Sampai akhirnya dia di sana itu bertemu dengan beberapa orang. Ada anak kecil, ada perempuan, ada ibu-ibu, semua itu seolah-olah lagi mengadakan pesta gitu Pak Jack. Seperti kondisi ya pasar rakyat yang sama dengan di mana tadi dia berjualan. Nah, Cak Dar juga bingung. Waduh, di sini juga rame, ini malah sampai larut malam gini kok warganya juga rame, pikirnya Cak Dar gitu. Dan orang-orang ini berdatangan ke dia sambil berteriak, "Pak, beli kacang, Cak, beli kacang." Cak Dar juga heran, loh aku ini kok mereka datang kepadaku kok beli kacang ya. Aku sendiri juga pulang dari pasar rakyat tadi perasaan kacangku sudah habis. Tapi ketika Cak Dar melihat di tempat gerobaknya, seolah kacangnya itu masih penuh semua Pak Jack. Cak Dar agak heran, loh perasaan tadi aku jualan itu sudah hampir habis, lah ini kok masih banyak ternyata jualanku. Ya akhirnya dilayanilah orang-orang itu berbelanja membeli kacang, membeli melinjo dan lain sebagainya, terus menerus sampai akhirnya Cak Dar ini melayani tanpa henti Pak Jack. Seolah-olah apa yang dia jual itu nggak ada habisnya. Dia ambil satu contong ditaruh kertas, dijual masih banyak di dalamnya. Dia itu terus bekerja begitu sampai nggak terasa dia itu merasa kayak hilang ingatan dan semua itu seolah-olah berkunang-kunang seperti pusing gitu. Tahu-tahu dia ya merasa wah ini duitku banyak sekali malam ini. Jadi dia itu ya jualannya seperti nggak habis-habis, tapi duit kepingan-kepingan uang itu seolah-olah masuk terus ke sakunya sampai Cak Dar itu katanya sudah nggak sadar lagi. Tahu-tahu dia itu tertidur. Dan ketika bangun dia itu merasa tubuhnya nggak bisa gerak semua Pak Jack. Dia itu bangun dalam kondisi gelap ya, tapi gerobaknya itu dengan lampunya yang masih menyala itu berada di tengah pemakaman umum itu Pak Jack. Jadi ya Cak Dar hanya bisa berteriak-teriak minta tolong, tapi seluruh tubuhnya nggak bisa digerakkan. Sampai akhirnya ada beberapa warga desa sebelah itu yang kebetulan lewat, ya dia pun
dibantu, ditolong, akhirnya diantarkan, ditanya, "Loh Pak, samaan rumahnya mana, jualan apa?" "Oh saya warga kampung sana, cuman badan saya ini nggak bisa gerak semua, terus saya nggak ingat ini ada apa dengan saya kok bisa sampai ke sini," gitu, kayak agak linglung gitu. Tapi untunglah Cak Dar itu masih ingat bahwa namanya itu siapa, terus kampungnya di mana. Akhirnya oleh warga desa itu dia dibawa, diantarkan sampai ke rumahnya. Dan ketika dia sudah sadar sepenuhnya, dia bertemu dengan Pak Dekemi, bapaknya Mas Anto, dia baru cerita. Jadi ya, wah bener sampean Cak Kemi, aku tadi malam lewat jalan yang terang itu malah jadinya nggak karu-karuan seperti ini. Ya untung aku masih bisa bangun, masih bisa sadar lah. Kalau aku nggak bisa balik ini gimana, hilang selamanya ini aku, katanya Cak Dar seperti itu. Ya mungkin bagi Pak Dekemi ya dia merasa bersyukur ya, karena tadi malam seandainya dia itu ikut menuruti mungkin entah nafsunya entah apa, dia milih jalan yang agak terang, bisa jadi dia malah ya sama nasibnya dengan Cak Dar gitu Pak Jack. Jadi itu yang dikisahkan Mas Anto mengenai kejadian yang dialami bapaknya dan teman kerjanya itu Pak Jack. Jadi dulu itu kan banyak ya Kang cerita-cerita yang pernah disampaikan ya atau kita dengar ya tentang jalan yang kembar seperti itu ya. Iya, memang sering dulu kejadian seperti itu Pak Jack. Iya. Yang dimana salah satunya bisa menyesatkan malah ya. Dan ini ada juga beberapa jalan yang memang seperti itu kan. Mungkin nanti ada next ada cerita yang ada kisah yang hampir sama itu. Ya. Tapi ini di jalan umum, jalan raya. Jalan raya. Iya, bukan di jalan. Dan itu kejadian juga masih baru-baru saja. Masih baru-baru ya. Mungkin teman-teman yang menyimak biasanya suka baca-baca berita-berita yang betul. Seperti itu sering kejadian dan seperti itu. Beberapa waktu yang lalu di dekat kita saja sih, sebenarnya di salah satu tol di dekat kita ini juga ada yang sampai nyasar di hutan ya. Padahal dia masuk tol. Iya. Ya kita nggak tahu seperti apa itu. Tapi ketika orang-orang tua dulu pernah mengingatkan bahwa kalau ada jalan seperti itu, ini kita harus memilih yang sebelah kanan atau mungkin. Iya. Biasanya malah ada yang terang, ada yang gelap. Malah milih yang gelap itu yang kalau Pak Dekemi ini ceritanya ke Mas Anto. Jadi ya dia itu memilih yang mana dia itu merasa yakin dia tadi lewat situ, entah itu gelap entah itu terang, terus dia itu merasa yakin dan dia juga nggak lupa berdoa Pak Jack. Jadi ya mungkin ini jalan pulang ke rumah gitu pikirnya. Iya. Ya pokoknya tetap harus hati-hati lah Kang ya. Harus tetap ingat berdoa. Betul. Oke, sobat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa dukung kami dengan share video kami, like, tinggalkan komentar di bawah, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.